jejennya yang dulu pernah bekerja sama dia. Dia ngobrol. Dia minta jejennya yang dulu itu pulang sama dia lagi. Terus sepupu saya itu WhatsApp lah jejennya yang dulu itu. Katanya ditanya apa benar mau kesini bla 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 bla. Terus jejen yang dulu nggak mau lah. Itu memang majikan memang kayak dulu dari dulu memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Aku mau itu yang yang jejennya yang dulu itu bilang gini, aku mau pulang lagi ke Hong Kong, tapi aku nggak mau balik ke majikan situ lagi. Soalnya watak dia memang nggak akan berubah. Memang dari dulu seperti itu, bilang gitu. Terus kalau nggak salah sehari apa 2 hari apa 3 hari, dia itu majikannya sudah nyari CC baru lagi, gitu loh. Oke. Jadi yang CC yang lama itu di situ berapa tahun sayang? Kurang tahu, saya nggak tanya. Tapi dia posisi sudah di Indonesia. Oke, sekali lagi, orang mengatakan seperti itu jangan 100% percaya, sayang. Karena mungkin orang lain juga ingin bilang, majikanmu maafan, makanya kamu tidak akan mampu bertahan. Dia ingin membuktikan sama majikan bahwa orang Indonesia seperti itu tidak bisa bertahan. Ingat, satu-satu orang tidak tahu kemampuannya. Saya pernah ada majikan sangat rewel, sangat sulit. Dia suka banget nginterminate. Tapi sama satu anak, dia cocok banget. Namanya cocok-cocokan, sayang. Jodoh. Dan sekali lagi kasih tahu sama saudaramu. Berdoa dan berusaha percaya pada dirinya sendiri. Lah, kalau kamu majikan dengar dia teleponan sama orang lain atau dia cari pembantu lain, itu urusan dia, Dok. Tapi sekali lagi ada bagian kamu adalah memperbaiki dirimu di mana yang nggak benar dan jangan punya prasangka jelek pada orang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jangan mengucapkan kata-kata jelek karena apa yang kamu ucapkan adalah doa. Saya tuh punya prinsip gini loh, Dok. Kalau kamu berpikir di interminute, maka akan di interminute lah kamu. Tapi kalau kamu berpikir majikanmu baik, maka baiklah majikanmu. Itu semua dari pikiran, sayang. Jadi pikiran keluar dari mulut kan. Otomatis kalau mikirnya majikanku baik, majikan baik, otomatis dia akan telepon kamu. Mbak, sekarang majikanku sudah baik lagi. Paham nggak maksudku? Dari pikiran kan keluar dari ucapan, Dok. Dari ucapan kan doa. Doa kan takdir. Paham nggak maksudku? Iya. Tapi pikiranmu elek terus. Oh, majikaku golek pembantu liya, majikaku mau. Akhirnya dia cerita dikrungokne malaikat, dijabahi. Jadi di interminate gue. Aku selalu bilang taruh di pikiranmu. Oh, majikaku gak apik saiki. Aku akan membuat dia lebih baik lagi. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Jadi jangan punya prinsip majikan sudah nginterminate bolak-balik maka dia nggak baik. Enggak. Karena dia nggak baik, kamu harus buktikan bahwa kamu bisa menundukkan hatinya. Dan jangan lupa minta doa restu sama keluarganya di Indonesia. Itu kunci dari saya ya. Kalau kamu butuh uang, kalau kamu nggak butuh uang, ya monggo. Bener nggak? Saya ngasih saran bagi yang butuh. Kalau nggak butuh ya dikasih saran, wes tetap ngengkel. Tapi saya pribadi tuh ngeman, Dok. Saya pribadi tuh ngeman. Saya sudah nasihati kayak gini, Kak C. Kalau kamu kuat jalani, kalau kamu nggak kuat tinggal pergi. Saya bilang gitu toh. Tapi kamu harus ngasih alasan, Mando. Kalau kayak gitu kan dia juga tidak tahu kenapa aku harus pergi, kenapa aku harus bertahan. Pertama, kalau kamu bertahan karena kalau kamu pulang Indonesia potongan dan buang waktu. Dan kalaupun cari majikan lagi belum tentu lebih baik dari dia. Kenapa kamu sudah masuk situ, kenapa tidak mencoba untuk yang terbaik? Majikanmu yang cerewet itu, impiannya mbak-mbak sing PT di cancel itu loh, Mbak. Syukurnya ditambahi. Rasa syukur itu ditambahi. Wis meh potongan mari loh. Syukurnya kok malah kurang. Syukurnya ditambahi. Ojo malah nantang. Kamu gak suka aku pulangin, jadi pulangin tenan loh, Dok. Paham gak maksudku di sini? Paham gak sih? Halo, support dia, doa, bantu dia, ngasih pengarahan. Jangan cuman bilang, oleh kuat dijalani, gak kuat gak, ya mulia. Oh bukan sayang, enak ngomong. Paham gak maksudku? Nah, rekaman ini ntar kamu kasihkan dia, biar dia tahu. Sayang, sudah selesai potongan. Paham gak maksudku? Selesai potongan, do eman banget ah.
Wes kari ngunduh Tapi buahe gini, masa Kak ditinggal. Jen. Tapi gini, dia Kenapa? itu nggak kuat. Soalnya majikan itu bener-bener ya Allah Gusti. Jangan dibilang dia nggak kuat. Masa gini, yang saya mau tanya juga. Kalau misalkan dia katanya majikan nuduh dia yang tadi itu diom yang ente-entean itu di depan agent, katanya dia perlakuan nggak sopan. Kalaupun dia nginterminate, dia nggak mau membelikan tiket pesawat. Oh, Itu sorry. gimana Kak Jen? Sorry, kalau masalah tiket itu kewajiban majikan. Kita berbicara tentang undang-undang. Tiket itu kewajiban majikan. Tapi gini, Dok, sekali lagi kalau kan aku dengerin dari kamu aja, Manduk. Saya tidak dengerin dari adikmu sendiri gimana cara bicara adikmu, dan saya tidak mendengarkan dari majikanmu. Karena gini loh, Dok. Tepuk dada tanya selera. Kalau majikanmu jahat, itu cerminan dari kamu juga loh, sayang. Jadi kamu jangan selalu menyalahkan majikan. Nggak mungkin ini dua tangan ini ditepuk berbunyi. Pasti ada sesuatu yang nggak beres di diri kamu. Jadi jangan selalu bilang majikan jahat-jahat, tapi kamu lupa bagianmu. Paham nggak maksudku? Pasti ada sesuatu yang nggak benar di kamu. Kayak tadi majikanmu kalau kamu nggak sopan, berarti saudaramu memang nggak sopan, sayang. Dan orang nggak sopan itu nggak sadar. Paham? Paham. Jadi dia tuh nggak sadar kalau dia sopan apa enggak, kan nggak tahu, Mbak. Oh, kita aja yang mbak curhat-curhat itu yang nggak sopan sama saya, dia sendiri nggak sopan, dia nggak tahu. Akhirnya mereka kan telepon balik, Miss Yuni minta maaf ya, saya kemarin nggak sopan. Paham nggak maksud saya? Jadi mereka itu nggak sadar. Kenapa saya tidak pernah menyalahkan mereka, tapi saya lebih memilih mengingatkan mereka. Kalau saya bilang, woi kamu telepon aku nggak sopan sama sekali sih, otomatis kan dia sakit hati, Mando. Iya. Bener nggak? Jadi kalau kamu ngomong sama adikmu, jangan dibilang dia nggak sopan. Selidiki dirimu sendiri. Karena saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu. Kamu cuma dengar, iya dia pas ngomong nyantai sama kamu. Kamu nggak tahu kalau dia pas marah, Mas sayang. Bener nggak? Betul. Lah iya, kita tidak boleh menghakimi majikan aja, tidak boleh. Kita harus mendengarkan dua-duanya. Diompiengi gitu kenapa aja? Ora ono nduk wong meneng-meneng dikaplok biasa iku gak ono. Pasti mereka jarak dikit. Paham nggak maksudku? Paham. Gini saat ini kobong disiram lengo gas meleduk. Ngerti? Iya, paham. Jadi di sini saling mengingatkan ya, kasih tahu dia jangan pernah. Ya, coba nanti tak nasihatin lagi, soalnya gimana ya Kak Jo, paham lah saya itu. Nanti coba tak nasihatin lagi dia gimana mau pulang atau mau apa, soalnya kan yang jalanin dia sih Kak Jo. Betul. Kayak kita kan, kita cuma dengerin dia curhat apa, yang ngerasain kan dia, yang nanggung kan dia. Betul. Coba nanti saya tak ngomong lagi sama dia. Betul sayang. Terus yang penting bantu dia, support dia dari belakang, dan bilang sama dia saya tunggu dia di garis finish. Oke. Oke, makasih banyak loh Kak Cek waktunya. Iya sayang. Maaf mengganggu malam-malam. Gak apa-apa sayang, terima kasih. Ayo, bye-bye. Oke, saya selalu bilang bahwa saya tidak akan mendengarkan dari satu pihak. Bukan berarti saya kalau dengar dari dua belah pihak, maka saya akan tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kadang-kadang orang lebih suka play victim ya. Dia yang salah, dia yang tersakitin, dia macak nangis-nangis itu ada juga. Saya itu tahu. Cuman saya itu tidak pernah ingin membongkar aib kalian. Jadi kalian yang buat masalah, tapi kalian yang teriak-teriak itu ada. Jadi kalian yang mukul tapi kalian yang terluka ya itu ada orang-orang kayak gini ini ada. Jadi saya tidak ingin menghakimin, dimana saya cuma mendengarkan saja, memberikan nasihat kalau mau, enggak tak balik nonek mereka sendiri, karena saya itu siapa, porsi saya itu siapa, mengingatkan bagi yang mau dan bagi yang tidak mau, nggih monggo, bener tidak? Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.